Cerita dimulai dengan flashback 10 tahun yang lalu, yang menunjukkan kaisar sihir dan komandan sihir yang masih muda melawan Conrad, atau kaisar sihir sebelum Julius. Conrad yang unggul dalam pertempuran tersebut, dan dia juga memiliki pedang kaisar sihir pertama yang membuat Julius serta yang lainnya kewalahan. Conrad yang menggunakan pedang kaisar sihir pertama itu mampu mengalahkan komandan sihir waktu itu. Julius yang tahu tidak dapat mengalahkan Conrad, dia pun terpaksa menyegel Conrad, meskipun harta negara pedang kaisar sihir pertama ikut tersegel bersama Conrad. Film Black Clover Sword of the King dimulai. Cerita dimulai beralih ke masa sekarang, di mana kerajaan Semanggi yang sedang mengadakan festival pertarungan sihir setiap 1 dekade sekali. Festival ini diadakan untuk menentukan kaisar sihir terkuat di kerajaan Semanggi. Pemenang pertarungan ini akan terpilih sebagai kaisar sihir berikutnya. Kembang api dinyalakan dan pertarungan festival dimulai. Pertarungan pertama dimulai dengan Yuno, wakil kapten pasukan Fajar Emas. Namun sayangnya Asta tidak dapat mengikuti turnamen ini karena adanya persidangan yang membahas iblis yang ada dalam grimornya. Pada pertarungan ini, Yuno yang bertarung dan berhadapan dengan lawan misterius bernama orang bertopeng, yang sebenarnya itu merupakan Asta yang sedang menyamar. Pertarungan dimulai dengan Yuno yang melancarkan sihirnya. Namun sayang, sihir tersebut tidak efektif terhadap orang bertopeng.マリーしか見たくない。あいつは悪魔裁判の僕も早くやりたいな。一件で追放中だからの。何あのふざけた格好。仮面の団員では。Ternyata Conrad yang telah terbebas dari segel Julius membuat kekacauan dalam festival tersebut. Dengan pedang kaisar sihir dan kekuatan sihir Conrad, dia mampu menyerap kekuatan sihir semua orang. Alasan Conrad dapat keluar dari segelnya sendiri adalah karena kekacauan yang terjadi saat pertempuran melawan Elf, yang membuat Julius terpaksa melepaskan segel waktunya. Satu persatu pasukan Conrad memulai aksinya. Para kesatria sihir tidak tinggal diam melihat itu. Mereka satu persatu mengerahkan kekuatan mereka juga.封印は解かせてもらった。お前が隙を見せたあの時にな。君はまだ。ゲヘナゲーム。魔力を吸われているみたい。魔力が少ない人は動けなくなっているわ。Dengan mudah, Asta dengan yang lainnya mampu mengalahkan pasukan sihir Conrad. Para komandan pasukan sihir juga ikut serta membantu berkat bantuan dari final dari pasukan Banteng Hitam dengan sihir teleportasinya. Pertarungan epik antara para komandan sihir dan pasukan Conrad dimulai lagi setelah 10 tahun lamanya. 高度がどんどん上がっていきやがる。このバカスタ闇魔法、闇まとり、海を乱れ。お待たせー。
このままでは彼らを倒すのは難しい。今すぐ魔道具研究所第ゼロ支部に向かってく。遅くなっちゃった。で、こいつらのガラ空きの背中守んだよ。もう Sulitnya melawan Conrad di posisi saat ini, Kaisar Sihir Julius yang telah ditolong meminta Kapten Yami untuk pergi ke cabang 0 untuk membawakannya alat sihir yang dikembangkannya bersama Nero. Kapten Yami yang mengalihkan perhatian meminta Asta, Virnal, dan juga Noel untuk pergi ke cabang 0. Ternyata di sini juga tujuan Conrad sebenarnya adalah menciptakan dunia di mana semua orang dapat tertawa dengan cara menghancurkan kerajaan Semanggi menggunakan pedang Kaisar Sihir pertama dan memilih beberapa orang yang terpilih untuk hidup. Dengan pasukan mantan Kaisar Sihir yang dihidupkannya dan senjata sihir yang dipersiapkan 10 tahun yang lalu yang gagal diketahui, Conrad mengaktifkannya yang mengakibatkan Kaisar Sihir generasi sekarang dan para komandan sihir serta yang lainnya terjebak di sana. Asta dan lainnya yang telah berada di cabang 0, lalu Asta dan yang lainnya menuju lab penelitian bersama Nero. Asta yang menanyakan siapa orang yang berontak di festival, Nero pun memberitahukannya bahwa itu merupakan Kaisar Sihir sebelum Julius. Di sini kita juga diceritakan awal dari Conrad yang dimana dulunya dia adalah Kapten Kaisar Sihir. Rakyat jelata yang mengakui kemampuannya yang membuat dia terpilih menjadi Kaisar Sihir ke-27. Namun suatu ketika ada perubahan dalam diri Conrad. Conrad pun berontak melawan kerajaan. Di sana Nero pun menambahkan bahwa pada masa itu meskipun Julius telah menggunakan pasukan Kaisar Sihir elit, dia tidak dapat terkalahkan. Conrad juga memiliki sihir kunci yang dapat diambil dengan paksa, bahkan memberikan sihir yang dia rampas kepada orang lain.会場中の人間から吸い取った大量の魔力が蓄えられている。だがここまでだ。トライアンフ。さあこれで逃げ場はない。ユリウス。ねえネロ、あなたこの500年の間クローバー王国を見てきているのよね。風間魔法坂時。国民からの信頼も厚く、その実力が認められ、帝権エルスドキアを使う皇帝の座を追われたの。反旗を翻すって。王国に反旗を翻して彼を倒せなかった。だから仕方なくユリウスが時間魔法で封印し続けることになったのよ。コンラートを封印したのよ。封印。病死というのは国民を混乱させないための建前。ごめんなさい。私も全てを知っているわけではないけど、首謀者はに上り詰め、団員と共に多くの実績を積んで活躍した。Sesampainya Asta di penelitian cabang 0, Nero pun lalu menunjukkan alat sihir yang ia cari. Namun ketika sampai di sana, ternyata Conrad sudah sampai terlebih dahulu. Dengan sihir pembaca pikiran, mudah untuk dia mengetahui rencana yang dilakukan Julius. Di sana Asta menghajar Asta dan lainnya serta memperlihatkan kondisi kerajaan Semanggi di mana seluruh rakyatnya di sana mananya diambil dengan paksa. Kita 会場のみんながクローバー王国国民よ、速やか魔法も奪ってと言いたいところだがやめておこう。他に影響が出てはかなわんからな。あったあまたの魔法に加え歴代魔法帝の魔法をも融合、極大複合魔法を作り出す。俺たちの目的はそれをこの大地の地。 Berulang kali Conrad membujuk Asta dalam pertarungan itu karena dia tahu bahwa Asta mirip dengannya, dan alasan sihir Asta tidak diambil karena jika dia mengambil sihir Asta pasti akan berpengaruh pada sihir yang lainnya.
Walau Asta telah mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan Conrad mampu membuat Asta babak belur dan kalah dengan semua sihir yang dia lancarkan. Yuno Neroseli yang telah tiba langsung menyerang Conrad untuk membawa Asta pergi dari pertarungan ini bersama yang lain. Setelah mengalami kekalahan melawan Conrad, Asta bersama yang lainnya dibawa ke penampungan darurat Fajar Emas. Di sana mereka melihat para prajurit sihir yang kena mental dengan kekuatan Conrad. Asta yang melihat itu langsung menyemangati mereka. Semua orang yang mendengar itu setuju dengan saran Asta untuk melindungi kerajaan Semanggi. Tak disangka bahwa Pak Komandan yang sedang menjalankan misi atau latihan di luar kerajaan Semanggi selamat. Kita juga diberitahu bahwa Komandan Sihir serta Kaisar Sihir Julius yang dianggap telah mati ternyata masih selamat dan mereka terjebak di penghalang. Rencana pertama yang telah dibuat adalah untuk mengambil alih markas Banteng Hitam dan membawa markas itu menggunakan kekuatan dari Henry untuk membawa anggota lainnya ke tempat mereka masing-masing yang telah direncanakan. Asta dan Yuno yang berhasil masuk sesuai rencana akan berpisah, di mana Asta akan melawan Conrad dan Yuno akan membebaskan Kaisar Sihir Julius dan para komandan yang telah tertangkap, serta menghalangi Jester untuk membantu Conrad. Sementara itu, yang lainnya pergi ke posisi masing-masing di tempat pertarungan kelompok Conrad yang berhasil dipisahkan. Di mana Merlona menghadapi Prisia seorang diri, sedangkan pasukan Banteng Hitam melawan Kaisar Sihir Erwald. Jester yang berpikir bahwa dia telah berhasil memancing Yuno, tidak disangka ternyata Yuno sendirilah yang berhasil telah melepaskan para komandan sihir yang tertangkap dan memojokkan Jester. Jadi Yuno dapat membebaskan komandan sihir saat dia melancarkan sihir-sihirnya yang sengaja tidak diarahkan ke Jester. Pasukan Banteng Hitam yang melihat beberapa tangguhnya Erwald ditambah kekuatan Noel yang belum kembali membuat mereka kewalahan. Erwald yang melihat bahwa pasukan Banteng Hitam tidak kotor seperti orang yang pernah dia lihat menyarankan pasukan itu untuk pergi, dan Erwald menambahkan juga bahwa dia tidak akan menyerang mereka jika mereka tidak menghalangi jalannya. Pasukan Banteng Hitam yang menolak membuat Erwald terpaksa mengeluarkan sihirnya yang mampu membuat area sekitarnya menjadi es. Kembali ke Merlona yang sepertinya menikmati pertarungan melawan Prisia seorang diri. Begitu dengan Prisia yang menganggap Merlona telah kalah mengingat masa lalunya dan menyesal karena jika Merlona ada waktu dulu, dia tidak akan kesepian. Namun tak disangka Merlona masih dapat bertarung yang membuat Prisia mengeluarkan kekuatan aslinya.
無駄だ。貴様が私にたどり着くことはない。マナゾン全開。鬼面白い。本気の私と勝負ができるかもしれん。者がそばにいれば私の孤独も貴様のようなもの。Yuno meminta Kapten Nami, Nozel, dan Fugelo untuk mengulur waktu untuk dia memperkuat kemampuannya. Yuno yang berhasil melancarkan sihirnya membuat Jaeser mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi dengan bantuan serangan dan kombinasi dari Komandan Yami, Nozel, dan Fugelo membuat Jaeser kalah dalam pertarungan tersebut. たちの心配などするな。7のセンスねえな。バカの一つ覚えが。合体魔法次元斬り。強えお前ら。アスタ技借りるぞ。Beralih ke Conrad yang berhasil menancapkan pedang kaisar sihir pertama membuat kehancuran di seluruh daerah kerajaan Semanggi. Bahkan kerajaan-kerajaan di dekatnya juga terkena efeknya. Mengetahui hal ini belum terlambat, Asta mencoba melepaskan pedang itu, tetapi sayangnya Conrad tidak akan membiarkan begitu saja. 新世界を築こう。どえろってな。系になれる。新世界で魔法。Asta yang dibantu oleh iblis yang berada di Gimornya, Asta pun mampu menyimbangi kekuatan Conrad. Asta yang berhasil mengembalikan sihir yang diambil Conrad dan mencabut pedang kaisar sihir pertama membuat kekacauan tersebut berakhir. Begitupun dengan kondisi pasukan Banteng Hitam, di mana Doel mendapatkan kekuatan sihirnya kembali dan dapat mengalahkan Edward dengan bantuan dari Gauss yang membuat koloningan dari Noel, serta bantuan dari teman-teman pasukan Banteng Hitam yang membuat Edward kalah. Noel yang berhasil mengalahkan Edward mengajak Edward untuk memulai lagi dari awal yang baru. Valkyrie Dress! 俺を見ろ！鏡魔法！理想の世界。空間魔法打天使の羽ばたき。限界を。マジックコンバート氷を。解にさせないんだから。私たちと私もだよ。だが今度はマジかよコンラード。Asta yang berhasil menertalkan sihir Conrad, ternyata pertarungan belum usai. Conrad memutuskan untuk menggunakan sihir terlarang dengan taruhan nyawanya untuk menghancurkan dunia. Melihat itu, Asta tidak tinggal diam. Tiba-tiba Julius datang dan memberikan Asta pedang kaisar sihir pertama, yang memungkinkan Asta untuk menyatukan kekuatan dari berbagai temannya, baik itu komandan maupun kesatria sihir di kerajaan Semanggi. Dengan kekuatan itu, Asta menyerang Conrad dengan satu serangan saja.アスタ君、これを。禁術。
ドゥームズゲート。Di akhir, kita diperlihatkan Conrad yang kalah dan menyadari bahwa apa yang dilakukan salah. Kita juga diberitahu mengapa Conrad menjadi seperti itu. Dulu, Conrad yang baik hati seperti Asta dijebak oleh kaum royalitis yang membuat pasukannya dan istrinya dibantai. Di akhir, kita juga dijelaskan mengapa pedang itu tidak dapat dinetarkan. Itu karena para kesatria sihir tersebut meminjamkan sihir mereka kepada Asta. Film pun bersambung dengan perdamaian kerajaan Semanggi yang berhasil diselamatkan Asta, tapi di akhir scene kita diperlihatkan Asta yang melanjutkan pertarungannya bersama dengan Yuno.